Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai selaku moderator yaitu Jureda Rahab dari kelompok 3 berkesempatan untuk mempresentasikan. Dalam hal ini karena presentasi dilakukan secara daring, Bapak yang saya hormatin, dosen pengampu dalam presentasi ini tidak ada tanya jawab khusus. Oleh karena itu saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami kelompok 3 beranggotakan yaitu saya Jureda Rahab, kemudian teman saya Khairan Nazla, kemudian ada Zoel Arya Ginting, dan teman saya yang terakhir adalah Mirti Anggara. Dalam presentasi ini kami akan membahas klasifikasi jeruk, asam dan manis menggunakan GLCM dan Random Forest. Nah, yang dimana pengantar dalam mata kuliah ini yaitu Computer Vision adalah cabang ilmu yang memungkinkan komputer untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan data visual dari dunia nyata dalam bentuk digital. Data visual ini biasanya berupa citra atau video yang terdiri dari elemen-elemen kecil yang disebut pixel, tersusun dalam baris dan kolom. Setiap pixel memiliki nilai numerik yang mewakili tingkat intensitas warna atau kecerahan di lokasi tertentu. Data visual ini dapat diperoleh dari berbagai perangkat seperti kamera digital, sensor khusus, atau hasil simulasi komputer, menurut CJSP pada tahun 2010. Tujuan utama Computer Vision adalah mengembangkan sistem yang dapat secara otomatis melakukan analisis visual untuk berbagai aplikasi. Proses ini mencakup serangkaian langkah seperti peningkatan kualitas citra, ekstraksi fitur penting, dan pemrosesan lanjutan. Baik, selanjutnya akan masuk ke pendahuluan. Di mana pada pendahuluan ini kami akan menjelaskan dua fitur yang kami gunakan, yaitu ada GLCM dan Random Forest. GLCM sendiri itu ada Gray Level Co-occurrence Matrix. Terdapat 2 poin. Yang pertama, mampu menggambarkan tekstur global dengan menghitung hubungan antar pasangan pixel dalam gambar. GLCM sangat baik dalam mengukur fitur tekstur seperti kontras, homogeneity, energy, dan correlation, yang bisa memberi gambaran bagaimana permukaan jeruk itu berubah seiring waktunya. Yang kedua itu ada keunggulan, di mana GLCM sendiri itu memungkinkan analisis yang lebih statistik dan kuantitatif dari keseluruhan permukaan jeruk, menangkap pola besar dari perubahan tekstur yang mungkin terjadi akibat faktor fisik atau kimia yang terjadi selama proses kematangan pada buah tersebut. Kemudian masuk ke Random Forest, di mana Random Forest sendiri mampu menganalisis berbagai fitur tekstur seperti kontras, homogeneity, energy, dan correlation yang dihasilkan oleh metode GLCM, dan mampu mengurangi risiko overfitting dengan menggabungkan hasil dari banyak pohon, membuat model ini lebih stabil dan andal. Poin kedua yaitu Random Forest dapat membedakan jeruk manis dan asam dengan memanfaatkan pola tekstur yang signifikan dari permukaan buah dan memberikan pendekatan statistik yang kuat untuk memahami perubahan tekstur jeruk, seperti perubahan akibat kematangan atau variasi fisik. Kemudian masuk ke data dan prosedur pengambilan gambar. Nah, pada penelitian kali ini kami menggunakan sampel buah jeruk yang diperoleh dari pasar lokal yang ada di Medan sendiri, yaitu MMTC. Dan untuk mempelajari perbedaan dari buah jeruk asam dan manis, device yang kami gunakan untuk mengambil gambar yaitu Samsung Galaxy A53 5G, memiliki kamera utama 50 megapiksel yang didukung dengan kamera ultrawide 8 megapiksel. Untuk sampel jeruk sendiri itu ditempatkan di atas latar belakang putih atau HPS untuk memberikan kontras yang optimal selama proses pengambilan gambar. Pencahayaan diperoleh dari perangkat handphone agar kualitas gambar tidak terpengaruh oleh perubahan intensitas cahaya. Jarak antar kamera dan sampel itu diatur tetap pada jarak 5 cm secara manual. Selanjutnya adalah GLCM atau Gray Level Co-occurence Matrix. GLCM ini adalah metode yang digunakan untuk analisis tekstur atau ekstraksi ciri. GLCM merupakan matriks yang menggambarkan frekuensi munculnya pasangan 2 pixel dengan intensitas tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra, menurut Prasetyo pada 2011. Tahapan yang dilakukan pada perhitungan GLCM ini adalah yang pertama, pembentukan matriks awal GLCM dari pasangan 2 pixel yang berjajar sesuai dengan arah, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, atau 135 derajat.
Yang kedua, membentuk matriks yang simetris dengan menjumlahkan matriks awal GLCM dengan nilai transposnya. Lalu, yang ketiga, menormalisasi matriks GLCM dengan membagi setiap elemen matriks dengan jumlah pasangan piksel. Ekstrasi cirinya yaitu dapat dilihat sebagai berikut pada rumus di bawah ini. Selanjutnya ada random forest. Random forest ini adalah algoritma pembelajaran mesin berbasis ensemble yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Menurut Breiman 2001, algoritma ini bekerja dengan menggabungkan sejumlah pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting. Tahapan yang dilakukan dalam melakukan random forest ini adalah yang pertama membuat banyak pohon keputusan, yang kedua membentuk hasil voting mayoritas, dan selanjutnya penggunaan fitur acak pada setiap pohon. Oke, baiklah. Selanjutnya ada presentasi kelas jeruk manis dan asam. Pada proyek kali ini kami menggunakan presentasi jeruk yang sebanding, yaitu manis 50% dan asam 50%, agar hasil dari prediksinya dapat berjalan lebih baik. Lanjut. Oke, selanjutnya ada probabilitas prediksi. Setelah kami selesai men-training data sampel kami mencoba memprediksi gambar baru yang belum di-training untuk melihat apakah hasil prediksi itu benar apa tidak. Dan sesuai dari grafik yang kami tampilkan ini, kami memprediksi buah yang kami tahu itu manis, dan kami prediksi memang hasilnya itu manis, dan itu benar. Lanjut. Dan di sini kami ada memprediksi untuk 3 buah lagi. Kami prediksi buah yang manis, asam, dan manis. Dan untuk ketiga buah itu kami prediksi probabilitasnya itu ada yang pertama 0,3 dan 0,7, yang buah kedua itu ada 0,8 dan 0,2, dan yang buah ketiga itu ada 0,4 dan 0,6. Untuk hasilnya itu dari gambar pertama itu, untuk yang gambar itu pas manis, dan untuk yang gambar kedua itu asam, dan untuk gambar yang ketiga itu manis. Baik, dalam kesimpulan presentasi kami ini, yaitu penelitiannya menggunakan metode computer vision untuk mengklasifikasi jeruk asam dan manis berdasarkan tekstur permukaannya, yang dimana GLCM digunakan untuk menganalisis tekstur, sedangkan random forest memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk prediksi. Dengan gambar yang diambil dalam kondisi terkontrol, kombinasi kedua metode ini berhasil mencapai akurasi prediksi hingga 94,44%, menunjukkan efektivitasnya dalam membedakan jeruk asam dan manis. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan pengucapan ataupun dalam presentasi kami ini, kami memohon maaf dari kelompok 3. Semoga presentasi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.